di masyarakat yang Cuman nah bilang kemarin seniorku sebelum gilanya tetap dihisap. Apa dibahas? perkenalkan dulu diri Rita. Oh iya, perkenalkan nama saya Aja Anggi. formal begitu. Ya, halo guys. Perkenalkan nama saya Tendri, biasa dipanggil Anggi. Oke, Anggi apa? Relawan. Terlalu aneh kalau Anggi nama terlalu apa di? Udah cocok di. Udah cocok Ki. Oh iya, panggil saja Tendri. Saya kerja di rumah sakit Waalaikumsalam warahmatullahi khusus wabarakatuh. daerah Dadi. Ini Sulawesi karena ini Selatan. tuh kenapa ini mau kubahas karena kebanyakan itu persepsinya woi keren nanti masuk ini channel yang tidak pernah diedit. Terima kasih iklannya. Oh, aku tanya. Itu persepsinya orang mengenai rumah sakit Dadi. Kenapa Dadi bagus? Tidak, orang biasa bilang tuh Dadi, asalkan disebut Dadi pasti orang gila saja. Pikiran orang, oh orang gila di sana, semua orang gila. Tapi memang betul kan orang gila di sana? Iya, kebanyakan orang gila, tapi ada kayak perawatan lainnya kayak misalnya stroke centernya, fisioterapinya, perawatan umum, interna, penyakit dalam. Kan ada biasa begitu tuh yang kalau misalnya ada teman tak yang gila-gila, bawa itu ke Dadi. Iya, karena dulu itu beberapa tahun yang lalu itu Dadi rumah sakit jiwa terbesar di mana? Makassar. Indonesia Timur, Oh, iya. Timur. Ya. Jadi itu persepsinya orang Berarti memang banyak memang orang gila dari situ yang transit ke sana di. banyak sekali. Ya buat podcast, perawatnya juga mulai gila, temannya perawatnya juga gila semua. Kenapa itu orang gila memang dari lahir ke gila? Ada memang orang Tidak bangsat lah. di belakang. Kita buat video dia nonton video. Tidak ada orang gila dari lahir. Biasanya itu karena faktor keturunan, faktor trauma itu kayak benturan, entah setelah Maksudnya bagaimana faktor keturunan? Berarti memang kalau orang gila misalnya, pernah menikah. Tidak. Kalau misalnya bapak tak atau mama tak atau Gila. kakek tak ada yang gila. Ya gennya itu menurun tuh dari kakek ke orang tua ke Ada faktor begitu kan orang gila? Iya, Faktor gen? Iya, faktor gen ada. Ada. Tapi sekian persen gitu yang faktor gen. Ya, Tidak ada kemungkinan. tahu gitu. Tidak ada data na pegang. Ini juga bilang Kak, kasih tau memang Kak, kalau mau aku bikin podcast Bambang supaya Kira-kira saya bisa aja belajar. kira-kira nih berapa persen Kalau kira-kira. persennya tuh kalau dilihat dari Kemungkinannya itu dari keturunan, gen yang lumayan karena beberapa pasienku itu banyak yang karena gen. Banyak pasienku yang genetik itu banyak. Misalnya ada keluarganya yang stres, ada keluarganya yang depresi, turun ke dia nggak ada kayak pejabat. banyak dong. banyak memang kan? Pejabat tidak tonji ya. Ada beberapa. Bukan pejabat yang pernah mau jadi pejabat. Ada memang kan begitu. Ada beberapa. Karena ada yang itu juga yang sering di masyarakat yang Cuman kalau jarang. gagal Ki biasa Jarang dia dirawat di Dadi. Karena apa di? Mungkin kapan juga Menjaga karena image. iya. Karena apanya di? Pasti najaga dia juga tahu citranya tuh jangan sampai masuk di Dadi ditahu. Kan identitasnya pasti ditahu bilang oh si ini masuk di Dadi. kebanyakan ini pasiennya yang di rumah sakit jiwa dia dari keluarga yang bawa ke sana atau yang diambil di jalan. Keluarga. Mungkin bisa dilihat jalan ke Dadi. Keluarga. Tidak kan biasa di TV-TV ada yang orang gila dipungut di jalanan. Oh, Memang ada yang begitu. Itu dinas sosial biasa, bukan kayak dipungut nih kayak apa di Jadi jelas sekali nu iya jelas sekali bahasanya Apa ada dipungut. di Tidak kayak diambil ditampung, tampung kalau misalnya tidak bisa ditangani kalau misalnya kayak disuntik mati kalau tidak bisa ditangani. Nggak sampai begitu juga. tidak lah Bang, masih ilegal itu euthanasia di Indonesia. Jadi kalau misalnya mengamuk baru dibawa ke Dadi.
Oh, kalau Kan- tidak, selama tidak mengamuk, tetap di jalan, dibiarkan saja. Tidak, di dinsos ada pasien dinsos, ada Tapi banyak pasien sekali saya yang dari kecil jatuh gila sampai sekarang masih sering jalan-jalan di depan rumah. Iya. Kenapa tidak ambil Ki? karena entahlah. Saya juga kemarin sih sebenarnya tuh bertanya, dia bilang seharusnya ada programnya, mungkin kapan ada tuh, tapi entahlah terlaksanakan atau tidak. Harusnya tuh ada programnya Dari rumah ketika sakit. dari dinsos, Hmm. dinas sosial. Kalau misalnya ada orang gila, nah lihat di pinggir-pinggir jalan, nah pungut, baru nah ambil, nah rawat. Tapi kemungkinan sembuhnya itu ada atau tipis Ki? Sedikit, kecil sekali, karena dari informasi saya kan juga bang beberapa bulan di perawatan jiwa. Nah bilang itu seniorku, semua data menurut senior ya, Hmm. katanya itu untuk kemungkinan sembuh itu kecil, karena ketika orang sudah kena penyakit jiwa, sudah gangguan jiwa, ketergantungan ke sama obat beda. Jadi kalau misalnya putus itu mina bilang orang kalau habis ke obat nak kambuh, cocok itu. Betul Ki juga itu yang di kalangan masyarakat itu nah bilang belum pernah minum obat kuning nah. Obat kuning memang kah? Memang namanya Warna kuning memang? iya, risperidon. Oh, berarti betul Ki. Jadi kalau memang itu orang pasien jiwa, kalau misalnya ada 1-2 hari tidak nak konsumsi obatnya, bakalan mengamuk. Kalau bukan mengamuk ya gelisah-gelisah, bingung toh, entah dia jalan kemana, apa nak bikin Tapi sembarang. luas Ki memang itu dari kah? Dan luas banget. Maksudnya Tanya itu luas itu. Luas Ki. Jadi ada stroke centernya, ada kamar bersalingnya, ada kamar operasinya, ada perawatan jiwanya. Perawatan jiwa saja banyak sekali. sebenarnya itu harus memang itu cepat diatasi nah, karena ada pernah kejadian itu di Takalar, pasti viral juga itu dulu yang ada itu yang orang tidur baru ditebaski sama orang gila. Tidak, Nggak didengar beritanya kah? tidak. Yang Kurang dia update. lehernya. Kurang update kak saya masalah viral. Tapi bagaimana ya? Namanya orang Tapi bagaimana rasanya itu rawat orang gila? pertama-tama ya takut. Ki. Antara takut, jijik atau bagaimana? Pasti ada jijiknya toh. Nasami bang. Bayangkan kita perawat tiap hari, tiap pagi dicebok itu pasien. Ganti popoknya guys, ganti bajunya. Sampai kasih pakai mandi. popok. Pakai popok. Kan saya di ruanganku perawatan namanya komorbid. Komorbid itu kayak ada penyakit penyertanya. Kayak misalnya orang gangguan jiwa, ada fisiknya kayak misalnya diabetes kah, hipertensi kah, kekurangan darah. Tapi memang itu orang gila begitu. Ada yang meninggal karena penyakit begitu. Penyakit jiwa, Bukan penyakit yang komorbid. kayak misalnya yang itu tadi bilang fisiknya yang penyakit fisik. Iya ada, kemarin ada beberapa kasus yang ku dapat pasien jiwa. Apa di penyakitnya kemarin? Luka di kakinya. Luka di kakinya, infeksi naik kan, luka di lutut. Awalnya di sini, terus dia menyebar naik ke paha sampai sini. demam. Sampai demam, sudah demam. Kan namanya kalau demam itu pasti ada Tapi infeksi. nah rasa sakit nah. Rasa, cuman mungkin untuk menyampaikan susah tuh, karena kalau orang jiwa itu ngeblank nih otaknya. Jadi Berarti- susah untuk nak sampaikan, bilang, ih suster sakit ini ku, apalagi kalau bingung-bingung itu nggak bisa. Berarti orang gila itu pernah sadar, lalu gila, lalu susah untuk sadar. Iya, kalau misalnya terapinya kurang atau tidak nak jalankan ke terapinya, ke obatnya. Ada namanya itu, kita mengajarkan pasien untuk namanya menghardik. Kalau misalnya ada pasien kena halusinasi toh, Langsung halusinasi. nyari, kamu itu anak haram. Udah begitu Ji. Wow. Tidak lama Anak bang. gila. Tidak, sebenarnya itu kalau orang gila tuh dukungan keluarga penting sekali. Jadi itu saya saranku kalau misalnya ada keluarga yang kayak tiba-tiba mengamuk, kalau memang Berarti kayak dia gila. iya, memang nasabnya. Siapa tahu bukannya gara-gara gila. Siapa tahu dia mengamuk kayak
ketahuan gitu kalau mengamuk orang bukan orang gila sama orang gila. Kenapa Apa kalau nih? orang gila ciri-cirina supaya bisa gak, kalau ada nanti tetangga aku atau keluarga aku langsung bawa ke dadi. Jatuh saya mengamuk karena diambil kita tanahnya, lahannya mengamuk. Baru dia orang gila. Tidak, Bamba, itu marah orang, mengamuk marah. Kenapa marah ini di? Oh, ku jual kita tanah. Nah, Sami bukan gila. Kayak apa dia? Kayak halusinasi, bicara sendiri, senyum-senyum sendiri. Ada biasa mondar-mandir. Oh iya, kenapa? Atau Tapi biasa tunggu dulu. Kan itu kan kebiasaan manusia memang yang bicara sendiri, dan ada pernah penelitian kalau sering orang bicara. bangsat. Tunggu Iya. dulu, mau Kak cari kan atau klarifikasi tak? Kan ada juga sebuah penelitian yang pernah saya baca itu di apa lagi namanya? Intinya begini, orang yang sering bicara sendiri itu adalah ciri-ciri orang yang cerdas. Iya, tapi kalau bicaranya tidak ngaco. Kan misalnya kalau belum Pak selesai tadi, Bang. Nah, saya potong memang tadi Oke. supaya saya klarifikasi. Kan bicara sendiri. Terus kan biasanya kalau kita lihat bicara sendiri ditemani bicara. Kalau misalnya kita lawan bicara, kita diajak bicara terus responnya ngaco, tidak nyambung, berarti kayak apa ya? Nge-lag nih memang otaknya. Kayak terus ditanya lagi, namanya pengkajian tuh kalau misalnya kenapa kok bicara-bicara sendiri? Tidak aja, ada kok dengar bisik-bisikan. Nah, kalau dia misalnya bilang ada saya dengar bisik-bisikan, ya sudah ciri-ciri itu. Ada ilham yang saya terima. Nah, ya waham itu waham. Ada yang begitu juga. Nah, dia ada. Kayak misalnya aku akui dirinya bilang, "Oh, saya ini Tuhan, saya ini utusan." Tapi pernah Ki dengar dapat kasus yang pernah nggak dengar ini kasus begini, tapi betul atau tidak? Itu yang gara-gara ilmu hitam dia gila. Pernah kita dapat kasus begitu di tadi? Nggak ada. Tidak ada yang sampai begitu. Kebanyakan dari faktor pikiran apa kalau di Dadi? Halusinasi kebanyakan, kayak misalnya dengar bisik-bisikan, kayak tiba-tiba kemarin ada kasusnya pasienku dengar bisikan disuruh untuk melakukan kriminal. Jadi bisa toh dapat bisikan bilang bunuh dia, akhirnya dia lakukan, dia bunuh. Berarti semacam ada juga, berarti psikopat termasuk orang gila. Psikopat, kelainan jiwa, kelainan mental. Tunggu dulu, orang gila itu penyakit apa? Penyakit jiwa atau Penyakit jiwa, kelainan mental, kelainan. itu berarti sama aja Don. Iya Don. Berarti sama aja psikopat tuh. Tak bisa dah buang. Kenapa kalau psikopat biasa enggak dibawa ke rumah sakit jiwa? Kenapa ditangkap Ki? Biasanya tuh. Psikopat. Psikopat. Oh, kelainan jiwa. Cuman apa ya? Kayak beda penanganannya. Kan kalau misalnya kan jangan sampai kalau menurutku pribadi jangan sampai nanti psikopat dikasih masuk kayak di perawatan jiwa, baru kan di perawatan jiwa itu Kebanyakan cewek. tidak kan dipisah aja yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Jangan sampai nanti sama teman-temannya situ di ruangan baru mati semua. Bagus, kita mengurangi orang gila di muka Kan bumi. lucu. Kan tidak lucu. Masuk tiba-tiba mati semua pasien. Oh, ternyata satu ruangan sama orang psikopat. Tapi apakah memang itu Beda kayaknya penanganannya dia deh. manusia normal memang ada gejala-gejala gilanya di kita? Kayak misalnya kan tadi yang gejala-gejala begitu kan ada sama orang-orang normal. Depresi. Kayak misalnya depresi, pernah juga depresi Ya, pasti. kalau misalnya Apakah bukan itu gila apa lagi namanya? Gila kecil. gila kecil. Tidak, depresi kayak gejala-gejala aja kayak depresi tuh, kayak misalnya lagi kuliah banyak masalah tugas, masalah percintaan, masalah keluarga, masalah ekonomi. Jadi kalau misalnya tidak bisa tanggulangi, ya depresi. Kalau misalnya bisa keluar dari masa-masa depresi, tak bisa sembuh. Belum kategori masuk di gila Ya, di baru gejala. baru pragila. Ya, Pragila. ya, gejalanya sih, gejala-gejala kecil memang depresi. Itu itu kenapa saya bilang dukungan keluarga itu penting sekali, karena orang namanya tertekan mentalnya, tertekan psikisnya, pasti otomatis butuh dukungan. Jadi kalau misalnya keluarganya ya setidaknya temani bicara supaya bisa mengungkapkan apa masalahnya. Kan kalau ketika berbagi kan agak ringan gitu. Tapi kebanyakan kita dapati apakah yang naboki anggota keluarganya kesana yang gila
lepas tangan nih atau Ya, tetap juga sedang. nah itu, Kebanyakan begitu. Nah itu bukan kebanyakan, banyak sih. Ada beberapa, ada beberapa. Adalah sekian persen begitu. Ada beberapa yang kayak misalnya tidak, bukan mungkin kapan nggak tahu lah dia terima keluarganya gila atau malu atau bagaimana toh. Ada yang oh iya gila ke keluarga aku, saya bawa di dadi, setelah saya bawa di dadi nah jenguk ji 1-2 hari, ada ji datang nah jenguk, setelah itu 3-4-5 hari kemudian sampai seterusnya tidak mau ambil. Jadi itu juga mau Nah ku simpan, sambung. nah simpan. Itu juga mau ku sambung. Apakah bayar keluarganya itu membayar atau memang ada tanggungan dari pemerintah yang seperti itu? Tergantung lagi BPJS sayang. Oh, tetapi pakai BPJS begitu di. Kalau ada BPJS-nya, tapi itu pun ada masanya. Kalau kayak misalnya 14 hari dipulangkan, setelah beberapa hari di rumah kambuh lagi, kembali lagi, itu lagi baru ditanggung. Kalau lewat nih 14 hari tidak nih. Jadi kalau misalnya ini keluarganya tidak diterima baru tidak nabarki juga apa di mana akan dibawa kemana ini? Itulah baiknya dadi sayang. Tetap ditampung Dadi di sini. atau kami memang ada donaturnya? Tidak. Tidak ada. Tidak lah. Semoga ada donaturnya untuk berikan Jadi yang mau berdonasi untuk rumah sakit pasien-pasien jiwa itu. pasien, tolonglah sebelum Anda gila toh. Karena harta Anda banyak sekali. Iya, itu memang tapi orang gila itu dari kalangan mana? Dari Oh, atas bawah. Kan kebanyakan dari mana? saya kalau di dadi kan dua saya ku tahu tempat orang jiwa, perawatan jiwa di Makassar. Di dadi sama satu. Dua kan? Iya, Tapi ada. dari memang yang populer di. Iya, dadi memang. Ada namanya di Avicenna yang di Jalan Tentara Pelajar kayaknya itu. Pernah aja juga praktek di sana. Itu di sana apa di ada beberapa kalangan memang yang kalau di Avicenna itu kayaknya orang-orang kayak orang-orang Elit berada. lah. Karena anunya tuh kelas-kelasnya bagus ki dan kayak VIP. Fasilitas lah di. Jadi satu kamar itu Potong langsung. satu kamar Satu kayak perawat. Kak Henry, anu kayak gimana beda orang ambil MPWP? Hah? MPWP. Pajak. Antar pajak. Oh, ini. Iklan guys, NPWP. Oh, penasaran lagi. Jadi satu kamar itu ada kulkasnya, ada televisinya, Kalau orang satu pasien. satu pasien. Di Avicenna itu bagus. Jadi kalau ada mau perawat pasiennya yang untuk elit-elit bawa di Avicenna. Kenapa ndak disarankan kan tadi? Kesannya tuh kayak kayak anu kak. Kayak iklan rumah sakit jiwa ki. Tapi ada memang orang gila dari kecil kah? Tidak ada lah. Tidak ada memang. Di mana? Dari kecil Mas Suna, bukannya dari lahir toh. Tapi kecil ada pernah saya Kecil. dapat ada orang yang anak kecil yang Nah. umur 10 tahunan lah. Yang gila-gila kayak itu di belakang gila-gila. Apa ada sih kalau dibilang kemungkinan pasti ada karena apa Tapi di- yang ketika- pernah kita ini selama 3 bulan tidak ada pendapat pasien begitu. anak-anak. Tapi kalau secara rasionalnya ketika bisa ki berpikir toh pasti ada kemungkinan untuk gila ki. Karena umur 7 tahun kayaknya bisa enggak dari 5 tahun kayaknya juga ya. 10 tahun. Pokoknya ketika bisa berpikir dan bisa stres, ada kan umur remaja kayaknya itu pas orang kayak puncak-puncak stresnya toh. Maksudnya kayak sembarang pikir apa masalah pelajaran, cinta. masalah percintaan, apalagi sekarang deh percintaan kayak Allah merusak. Berarti itu yang orang bunuh diri kan, selamatkan dirinya dari kegilaan. Ya depresi juga itu 2 aja itu kemungkinan. Kalau sudah depresi toh, kalau tidak bisa selamatkan, kalau tidak bisa keluar dari fase depresinya itu, kalau ya tidak gila bunuh diri gitu. Tapi ada orang juga yang tidak depresi sering juga bunuh diri. Tidak ada orang Tidak ada, depresi Dik. langsung bunuh diri, pasti depresi dulu. Depresi dulu Kita saya. Siapa tahu bunuh diri nggak sengaja bunuh diri. Siapa tuh tidak ada bikin. Itu ada bosanku bunuh diri deh. Kayak itu di belakang ya, pada percobaan bunuh diri di Iya kan? kos. Iya kan? Tidaklah bisa itu. Gara-gara Nanti Jangan sebut nama. Tidak sayang. Nanti kita di hati sayang. oke. Sayang deh. apalagi itu tadi Ada makan ditanyakan putih di belakang. tentang orang gila. Oh, pakai Apalagi? peci ya ada Nggak pernah jika anu kah?
Nggak pernah Ji merasa stres juga hadapi orang gila, gak pakai gila juga hadapi orang tidak gila. lah, maksudnya tuh apa nih, kita tuh yang normal tuh masa pernah aja iya marah sama pasien. Gila-gila yang pernah dia gila. Nasem itu pernah pasti kayak Pernah kak marah sama pasienku, cuman berpikir kak lagi, dede orang gila, masa saya mau marahi, nanti saya yang gila tuh. Maksudku kusuri baru tidak mau, jadi marah kak, baru saya memang hobinya marah tidak tuh. juga baru itu kayaknya hari ada masalah tapi memang sama dok itu. Enggak, Oh, enggak Ji, jadi Jami ketawa. tidak Ci. siapa? Tidak sayang, tidak sayang. Pokoknya ya menguji kesabaran sekali. Kayak kemarin ada lagi pasienku, astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya tidak sebut nama ya, cuman ini kayak sebagai berbagi kasus toh, supaya jadi pelajaran juga untuk kita semua. Asik banget. Luar biasa sekali kan dah. Tidak, masalahnya kasihan kodong kasihan. Cewek, cepat Iya, kamu hujan. cewek dia tuh sudah dulu apa di tinggi milah anunya, tinggi Banyak milah banyak pendidikannya. banyak orang gila cantik-cantik. Banyak. Serius Ki, mau juga datang nanti dia ke orang gila. Karena biasa melakukan hal-hal yang di luar tuh di luar dugaan tak tiba-tiba dia apakah tiba-tiba kalau orang gila tuh Tiba-tiba gitu. nampaluki. Biar nih kalau cantik. Lanjut tahu mau cerita kan. Iya lanjut kita diceritakan. Dasar ini. Pokoknya itu semua tergantung apa jadi sambaran tak pusingi. Kalau orang gila. Pertama itu tuh memang kasusnya itu pertama mulai kiri stres karena meninggal mamanya, baru dia anak satu-satu perempuan, baru dekat sekali sama mamanya. Pertama di situ mulai depresi. Jadi kalau misalnya ada satu masalahmu yang tidak menurut terima, usahakan ki keluar kau dari fase itu karena memang itu proses kehilangan ada fase-fasenya. Kalau orang sudah kehilangan fase depresi, fase penolakan, depresi, fase menerima kayak begitu, tawar menawar paling atas itu fase menerima tuh lupain pelajaran. Makanya jangan terlalu Ya, jadi kalau bisa memiliki sekali itu karena kita semua ini titipan Jiki akan kembali ke sang pencipta. lagi bener lagi benar. Iya, jadi kalau misalnya ada masalahmu silahkan lewati fase itu tuh. Kalau saya tuh Memang menurut orang yang tolak. ada orang yang ada masalahnya tidak bisa sendiri. Iya pasti itu dukungan betul sekali nah. Pokoknya rangkul ki teman tak rangkul ki keluarga. Butuh Ki juga orang-orang yang suka mengejek. Iya kayak ini. Tapi itu Kalau ada masalah kalau diajak itu pasti panggil Agus. Jadi saya terima jasa mengejek. Iya. Tapi yang susah dikaji itu pasien yang kayak tertutup, yang introvert. Walaupun dibilang banyak masalahnya, walaupun dibilang kayak Maksudnya sudah mikir. bagaimana cara pengobatannya itu tetap Ki, maksudnya misalnya ada satu pasien tuh dipelajari atau bagaimana? Dipelajari lah. Dirapatkan dulu. Jadi ini teman-teman di apa lagi namanya tuh? Dibukakan ke slide. Dibukakan ke PowerPoint tidaklah. Kayak dikaji masuk ke pasien ditanya-tanya bilang ibu kenapa Ki, itu yang paling susah kalau pasien introvert tertutup, jadi susah untuk dikaji, susah untuk ditahu kenapa, kecuali memang kalau memang pasien yang tertutup sekali kita cari teman terdekatnya yang bisa karena kan pasti satu orang itu pasti ada teman paling dekatnya yang menempati bicara. Berarti nanti kalau Gira Indra bisa jadi kayaknya bantuin nanti. Bisa. Gue tahu aja semua masalahnya, masalah apanya kan? Masalahnya sama si ini, si itu. Banyak sekali hancurkan hubungan orang. Sana di belakangnya. Tidak dong. Itu Latit. Iya sayang, tapi kita dikasih sayang enggak itu ya. Oke, sudah Mi deh, cukup Mi. Sudah mau? Masih mau Kika? Tidak mau, Oh, Pak. sama Vicky. Tidak dibayarnya juga. Jadi pesan iyo harus ada, selalu ada pesan. Oh, oke, close statement. Statement. Apa? Statement, bukan statement. 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 Harus sesuaikan dengan geografis tak bos di Indonesia gini, Makassar lagi. Oke. Jadi pesan saya sebagai seorang perawat jiwa, Jangan kucilkan orang Ya. gila. sayangi jiwa kalian. Kalau misalnya ada masalahnya kalian cerita sama siapapun itu. Mau cerita sama Agus boleh. Boleh. Enak sekali teman bicara sama Indra. Nanti saya Kalau kirim saya kontaknya. teman cerita tidak ada solusi ya. Sama Ipi asalkan jadi laci.
Udah. Terus rangkul teman-temannya yang banyak masalahnya, kalau bisa berikan solusi. Kalau perlu juga kalau misalnya kalian yang mengalami masa-masa depresi, Kalau sudah teman kita yang sudah terlanjur paling gila, penting satu, dekati Tuhannya kalian, itu paling penting. Kalau walaupun sudah cerita dimanapun, kalau padahal mau berdoa, bahas gitu, orang gila langsung masuk surga. Begitu memang kah? nah bilang kemarin seniorku, sebelum gilanya tetap dihisap. Kalau misalnya 24 tahun lagi gila, sebelum 24 tahun Mending, itu berarti dihisap, Ki. berarti celaka itu orang yang umur 50 tahun baru gila ya. Apalagi besok baru mati nih. banyak dosanya lagi. Astagfirullahaladzim. Padahal yang anu sekali nih, bahagia sekali. Gila kak, masuk ke surga. Tidak ada orang gila begitu, Bambang. Oke, sekian, terima Ya. kasih. Dadah.